Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musaki Hasim Rosyadi, nomor absen 3 dari kelas 12 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di bidang transportasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknologi transportasi. Zaman sudah semakin modern, sarana transportasi sudah semakin maju. Contohnya, sekarang sudah ada ojek online, bahkan roket untuk berangkat ke bulan pun sudah ada. Semuanya sudah ada sekarang. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sistem transportasi sangat dipengaruhi oleh tempat dan cara hidup manusia. Sejarah transportasi dimulai dari 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, roda masih terbuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu belum efisien seperti sekarang. Jadi zaman dahulu itu masih menggunakan roda yang terbuat dari kayu. Bisa kita bayangkan, apalagi kayunya juga berat. Kalau kayu yang rapuh juga rodanya mungkin gampang mungkin pecah, maksudnya pecah itu remuk gitu. Beda dengan sekarang yang menggunakan besi atau aluminium dan dilapisi dengan ban yang terbuat dari karet. Jadi untuk meminimalisir pecahnya pelek tersebut. Transportasi ada tiga: darat, air, dan udara. Yang pertama kita bahas adalah transportasi darat. Kendaraan dengan mesin kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia berjalan. Bisa kita bayangkan, transportasi dulu itu hanya digunakan untuk meringankan beban manusia dalam hal mungkin mengangkat atau memindahkan barang ini ke tempat yang lain. Cuma untuk efisien waktunya mungkin tidak seperti zaman sekarang ya. Satu dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembang kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Mesin mobil yang bermesin diesel bikin bahan bakar yang digunakan pun jadi lebih efisien, penggerak pun menjadi lebih cepat karena menggunakan mesin diesel, bukan mesin uap. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 45, dilakukan pengambilan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada 28 September tahun 45 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang transportasi udara. Ya, contohnya seperti ya kalian tahu mungkin seperti pesawat, jet atau helikopter seperti itu. Jika berbicara mengenai perkembangan pesawat terbang di Indonesia, pikiran kita tak lepas dari yang namanya Bapak B.J. Habibie atau tokoh yang memiliki 45 hak paten, utamanya di industri dirgantara. Perusahaan transportasi di sektor udara dipegang oleh PT DI atau Dirgantara Indonesia. Sebelumnya PT DI itu bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada 11 Oktober tahun 1985. Sayangnya di tahun 1997 faktor krisis ekonomi melanda dan dampaknya industri pesawat terbang Nusantara menjadi goyah. Saat itu banyak terjadi PHK di IPTN sehingga menurunkan produktivitas di IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Oke, yang ketiga adalah transportasi air. Ya, sudah bisa kita bayangkan apa saja transportasi air itu, seperti kapal pesiar, kapal selam, atau ya banyaklah kapal-kapal kecil mungkin ya, seperti di Megalo ada kapal getek namanya, itu untuk penyeberangan cepat antara Megalo dengan Pelandaan biar tidak jauh muter ke jembatan pelosok. Perkembangan transportasi air nggak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt.
James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang untuk menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal dari tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia ke-1. Pada awal tahun 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli oleh maskapai Belanda. Koninklijke Paketvaartmaatschappij atau KKM dalam usaha menghapus monopoli transportasi air oleh bangsa asing, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan perusahaan pelayaran patungan Denak atau KPM. Setelah perundingan dilakukan dengan pihak KPM, Indonesia mengalami kegagalan karena pemerintah ingin pembagian saham sebesar 51/49, sementara Belanda ingin menginginkan 50/50 atau setara. Pada Orde Baru selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Upaya yang dilakukan adalah menstabilisasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Contohnya dengan pengadaan kapal feri, kapal pesiar, kapal pengangkut barang yang ada kontainer-kontainer itu mungkin dari pancar-negara, bisa dari Malaysia, Thailand, Cina, Jepang mungkin. Perbaikan pelabuhan laut dengan tujuan memperlancar lalu lintas antar pulau dan meningkatkan perdagangan domestik dan internasional di Indonesia. Jadi sebagian besar barang ekspor impor yang keluar masuk di Indonesia itu sebagian besar melalui transportasi laut, yaitu menggunakan kapal pengangkut barang yang biasanya terdapat ribuan kontainer dari seluruh dunia, mungkin seluruh mancanegara, mungkin ya dari Thailand, Jepang, Filipina mungkin. Jadi semua barang itu rata-rata kebanyakan diangkut oleh transportasi laut, yaitu kapal pengangkut. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf sekali bila ada penjelasan saya yang kurang tepat atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan semua penonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.